Ya insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si kubu apa itu, yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya. Yang dipikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan nggak ada, ya. Tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahu lah ya. Takabur seperti Mulyono itu insya Allah akan tenggelam. Dan yang penting kita harus seret dia ke penjara. Ya. Kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20 mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Sejumlah tokoh nasional hadir dalam acara diskusi publik yang mengangkat tema besar jelang 20 Oktober 2024 di Al Jazeera Signature 1 Oktober 2024. Mereka hadir untuk membahas isu-isu terkini terkait dinamika politik di Indonesia menjelang 20 Oktober 2024. Acara itu dipandu oleh Refli Harun sebagai moderator. Tokoh-tokoh penting yang hadir diantaranya adalah Amin Rais, Din Samsudin, Abraham Samad, dan Sayuti Asatiri. Spanduk kecil bertuliskan "Adili Jokowi" terlihat di beberapa sudut acara, menguatkan suasana diskusi yang dipenuhi kritik terhadap pemerintahan saat ini. Misalnya Din Samsudin yang dalam kesempatan itu menyoroti masalah istidroj yang menurut dia relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Di kesempatan itu pula Sayuti Asatiri dengan tegas mengatakan bahwa tanggal 20 Oktober akan menjadi hari kemerdekaan yang kedua bagi Indonesia. Ia menyebut ini sebagai momentum kebangkitan bangsa dari apa yang disebutnya sebagai akal sakit menuju akal sehat. Sementara itu mantan Ketua KPK Abraham Samad memberikan pernyataan yang cukup tajam. Ia meminta publik untuk tidak melupakan kesalahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi setelah masa jabatannya berakhir. Ia mengajak hadirin untuk tetap konsisten memperjuangkan keadilan dan menuntut penindakan hukum. Abraham Samad menegaskan, jika kita melupakan dan memaafkan begitu saja kesalahan Jokowi, dia yakin presiden-presiden berikutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum pula. Setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Jokowi, tegas Abraham Samad. Sedangkan Said Didu dalam pernyataannya mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi yang dinilainya menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Menurutnya, oligarki kini mengendalikan semua aspek penting di Indonesia dari kebijakan ekonomi hingga hukum. Diskusi tersebut berlangsung dalam suasana tegang namun tetap kondusif, meskipun ada kekhawatiran mengenai intervensi dari pihak luar. Beberapa tokoh mengaku waspada akan potensi pembubaran acara oleh pihak keamanan seperti yang terjadi sebelumnya di Kemang, Jakarta Selatan. Namun acara berjalan lancar hingga selesai. Para peserta menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi perkembangan politik nasional pasca 20 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.
waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya. Makanya saya bilang, Faisal kalau udah klop itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotelnya itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya yang perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi.